Sejak istrinya meninggal 3 tahun lalu, Bagas merasa hidupnya kosong. Rumah yang dulu selalu hangat dengan suara tawa dan obrolan kini terasa dingin dan sunyi. Meski Bagas berusaha tegar demi anak semata wayangnya, Radit, tetap saja ada ruang hampa di hatinya yang sulit terisi. Namun, keadaan mulai berubah sejak mertuanya, Bu Rina, datang untuk tinggal bersama mereka. Bu Rina adalah sosok wanita paruh baya yang masih terlihat anggun meski usianya sudah menginjak kepala 5. Wajahnya bersih, tubuhnya terawat, dan tatapan matanya selalu menenangkan. Ada ketenangan sekaligus ketegasan dalam dirinya. Masalahnya, Bu Rina adalah seorang bisu. Sejak kecelakaan yang menewaskan suaminya 10 tahun lalu, Bu Rina kehilangan kemampuan untuk berbicara. Tapi itu tidak membuatnya kehilangan daya tariknya. Bahkan, Bagas seringkali merasa aneh sendiri saat tanpa sadar memperhatikan Bu Rina. Cara Bu Rina menatapnya, senyum tipis yang selalu tersungging di bibirnya, dan bahasa tubuhnya yang halus namun tegas membuat Bagas seringkali salah tingkah. Suatu malam, hujan deras mengguyur atap rumah mereka. Radit sudah terlelap di kamarnya. Bagas yang baru selesai mandi keluar dari kamar dengan kaos tipis dan celana pendek. Ia menuju dapur untuk mengambil air, namun langkahnya terhenti saat melihat Bu Rina berdiri di ruang tengah, mengenakan daster tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambut panjangnya yang sedikit beruban terurai bebas. Bu Rina menatap Bagas dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagas menelan ludah, merasa jantungnya berdebar kencang. "Bu, belum tidur?" tanya Bagas. Meski ia tahu Bu Rina tak mungkin menjawab. Bu Rina hanya tersenyum tipis, lalu berjalan perlahan mendekat. Tangannya yang halus menyentuh bahu Bagas. Bagas menegang. Napasnya tercekat saat Bu Rina menyentuh pipinya dengan lembut. "Bu, kita nggak bisa kayak gini," ucap Bagas dengan suara gemetar. Bu Rina tak bereaksi. Ia hanya menatap Bagas dalam-dalam, lalu jemarinya turun ke dada Bagas, merasakan degupan jantung pria itu yang berpacu cepat. "Bu Rina." Bagas mundur selangkah, tapi Bu Rina menarik pergelangan tangannya. Tatapan wanita itu penuh kelembutan, namun juga penuh keberanian yang tak pernah Bagas lihat sebelumnya. Bu Rina mengangkat tangannya, membuat isyarat dengan jari-jarinya yang lentik. Bagas tidak paham sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan apa yang Bu Rina coba sampaikan lewat matanya. Bagas memejamkan mata, mencoba mengendalikan diri. Tapi saat ia membuka mata, Bu Rina sudah lebih dekat. Nafas mereka nyaris bersatu. Bagas merasakan wangi tubuh Bu Rina yang samar namun memabukkan. "Bu, ini salah," bisik Bagas lagi. Bu Rina tersenyum, lalu menyentuh bibir Bagas dengan jemarinya. Isyarat itu seakan mengatakan, "Jangan bicara, rasakan saja." Bagas berdiri kaku, sementara Bu Rina perlahan mendekatkan wajahnya. Jarak di antara mereka nyaris tak bersisa. Bagas bisa merasakan hembusan nafas Bu Rina di lehernya. "Bu," desis Bagas sekali lagi. Bu Rina menggeleng pelan, lalu jemarinya menyentuh leher Bagas, membuat tubuh pria itu bergetar. "Tolong, jangan lakukan ini." Bagas memejamkan mata, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Bu Rina tersenyum tipis, lalu menarik tangan Bagas, menempelkannya di pipinya yang halus. Bagas merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu sudah terlalu jauh untuk mundur. Hujan di luar semakin deras. Angin malam yang dingin terasa menelusup di sela-sela jendela yang terbuka. Tapi di dalam ruangan itu, suasananya justru semakin panas. Bagas akhirnya membuka mata, menatap Bu Rina yang kini hanya berjarak beberapa senti dari bibirnya. "Bu," gumamnya lirih. Bu Rina menatap Bagas dengan sorot mata penuh keyakinan. Dan di saat itulah, tanpa sadar, Bagas mulai mendekat. Bagas menahan napas saat wajah Bu Rina semakin dekat.
Ia bisa merasakan hembusan napas wanita itu yang hangat di permukaan kulitnya. Tubuhnya menegang, jantungnya berdebar begitu kencang, hingga rasanya hampir meledak. "Bu, kita nggak boleh kayak gini," bisik Bagas sekali lagi. Suaranya bergetar. Bu Rina hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh ketenangan. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan keinginan yang sulit disembunyikan. Jemarinya yang halus menyentuh leher Bagas, lalu perlahan turun ke dada bidangnya. Bagas memejamkan mata, mencoba mengendalikan diri, tapi tubuhnya justru bergerak mengikuti sentuhan lembut itu. "Bu, bu." Suara Bagas makin lemah. Bu Rina menatapnya dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia menarik tangan Bagas dan menempelkannya ke pipinya. Kulitnya terasa hangat dan lembut di bawah telapak tangan Bagas. Bagas membuka mata, menatap Bu Rina yang begitu dekat, hingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Napas mereka saling menyapu kulit masing-masing. "Bu, saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak bisa berhenti," desis Bagas. Bu Rina tidak berkata apa-apa. Tentu saja, ia hanya menatap Bagas dalam-dalam, lalu jemarinya perlahan menyentuh bibir Bagas, mengisyaratkan agar Bagas tidak berkata apa-apa lagi. Bagas menelan ludah. Tangannya bergetar di sisi tubuh Bu Rina. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemericik di atap rumah yang sunyi. Bu Rina menarik tangan Bagas, membimbingnya perlahan ke sofa di ruang tengah. Bagas tidak melawan, tubuhnya seolah bergerak sendiri mengikuti Bu Rina. Bagas duduk sementara Bu Rina berdiri di depannya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang terasa begitu menggoda. Bu Rina lalu berlutut di depan Bagas, tangannya menyentuh paha pria itu. "Bu, jangan." Suara Bagas terdengar lirih. Bu Rina tersenyum samar, lalu menggeleng pelan. Jemarinya naik ke dada Bagas, menyentuh otot-otot yang mengeras di balik kaos tipis itu. Bagas menegang, tapi tidak bergerak. "Kenapa, Bu?" tanya Bagas. Suaranya nyaris serak. Bu Rina menatapnya dengan mata yang sendu, namun penuh keyakinan. Ia mengangkat tangannya, membuat gerakan kecil dengan jemarinya. Isyarat yang Bagas tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia bisa merasakan maksudnya. Bu Rina lalu berdiri, tangannya masih di dada Bagas. Ia menunduk, wajahnya semakin dekat, hingga bibir mereka hanya berjarak beberapa milimeter. Bagas menahan napas. "Bu, saya takut nggak bisa." Bu Rina tersenyum tipis. Jemarinya menyentuh dagu Bagas, mengangkat wajah pria itu, hingga mata mereka sejajar. Dan saat itulah, tanpa sadar, Bagas mulai mendekat. Namun, tiba-tiba, "Ayah!" Bagas dan Bu Rina sontak terkejut. Radit berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan wajah bingung. Bagas buru-buru menjauh, berdiri dengan gerakan kaku. Bu Rina juga melangkah mundur, namun tatapan matanya tetap tenang. "Radit, kamu belum tidur?" tanya Bagas, suaranya bergetar. Radit menggeleng. "Aku haus." "Oh, iya, tunggu sebentar ya." Bagas berjalan menuju dapur dengan langkah terburu-buru, mencoba menenangkan diri. Sementara Bu Rina berdiri di tempatnya, bibirnya masih menyunggingkan senyum tipis. Saat Bagas kembali dengan segelas air, Radit sudah duduk di sofa. Sementara Bu Rina duduk di sampingnya, membelai rambut anak itu dengan lembut. "Ini nak," ucap Bagas menyerahkan gelas. Radit meminum air itu, lalu tersenyum. "Terima kasih ya." Bagas hanya tersenyum kaku. Tatapannya bertemu dengan Bu Rina yang kini menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Setelah Radit kembali tidur, Bagas berjalan ke ruang tengah. Bu Rina masih duduk di sofa, menatap jendela yang basah karena hujan. Bagas mendekat, duduk di sampingnya. "Bu, tadi kita hampir..." Bu Rina menoleh, menatap Bagas dengan sorot mata yang lembut, namun penuh ketegasan. Bagas menghela napas panjang. "Bu, kalau ini berlanjut, kita nggak bisa." Bu Rina tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya
dan menyentuh pipi Bagas dengan lembut. "Bu!" Suara Bagas melemah. Bu Rina hanya tersenyum, lalu bangkit berdiri dan berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Bagas duduk terdiam. Hujan di luar mulai mereda, namun di dalam dadanya, badai baru saja dimulai. Bagas duduk di sofa dengan pikiran yang berantakan. Pikirannya penuh dengan bayangan Bu Rina, senyum tipisnya, sentuhan jemarinya, tatapan matanya yang penuh ketegasan namun lembut. Hujan di luar sudah berhenti, namun di dalam dirinya, badai masih bergemuruh. Bagas mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Bu Rina yang begitu dekat barusan sulit diusir dari pikirannya. "Gila, gua nggak boleh kayak gini." Gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Bagas menoleh, dan di sana, di ambang pintu, Bu Rina berdiri. Ia mengenakan daster tipis yang membingkai tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya tergerai, menambah pesona yang sulit untuk diabaikan. Bu Rina menatap Bagas dengan sorot mata lembut. Ia tidak berkata apa-apa, tentu saja, tapi tatapan itu sudah berbicara banyak. "Bu, kenapa belum tidur?" tanya Bagas dengan suara lirih. Bu Rina tidak menjawab. Ia berjalan pelan mendekat, lalu duduk di samping Bagas. Jarak mereka sangat dekat, hingga Bagas bisa mencium aroma samar tubuh Bu Rina yang membuatnya semakin sulit berpikir jernih. "Bu, kita nggak bisa kayak gini?" ulang Bagas, suaranya makin lemah. Bu Rina menatap Bagas dalam-dalam, tangannya terangkat, jemarinya menyentuh pipi Bagas dengan lembut. Bagas terdiam, tubuhnya menegang di bawah sentuhan itu. Bu Rina lalu menarik tangan Bagas, meletakkannya di atas pahanya sendiri. Bagas langsung menegang. "Bu, jangan." Bagas berbisik, tapi tidak menarik tangannya. Bu Rina menatapnya tanpa berkedip, lalu ia mengangkat jemarinya, membuat gerakan kecil di udara, isyarat yang seakan berkata, "Rasakan saja, jangan berpikir." Bagas menahan napas, ia tahu ini salah, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Perlahan, jemarinya bergerak, menyusuri paha Bu Rina yang lembut. "Bu," desis Bagas lagi. Bagas mendekat, jarak antara wajah mereka semakin menipis. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Bu Rina menatapnya tanpa berkedip, bibirnya sedikit terbuka, seakan menantikan sesuatu yang tidak pernah terucap. Tepat saat bibir mereka hampir bersentuhan, kering, kering. Suara ponsel Bagas bergetar di meja. Bagas langsung menjauh, napasnya memburu. Bu Rina masih menatapnya, tapi kali ini ada kilatan keraguan di matanya. Bagas menatap ponsel itu, nama Kustu, Dita Amu Udu muncul di layar. Bagas menelan ludah, lalu mengambil napas panjang sebelum mengangkatnya. "Halo, Mas, aku besok pulang." Bagas terdiam. "Oh, iya, besok pulang jam berapa?" "Mungkin sore. Radit gimana?" Bagas melirik Radit yang sudah tertidur di kamar. "Baik, tadi udah tidur." "Mas jaga diri ya, aku kangen." Bagas terdiam sejenak. "Iya, aku juga." Setelah menutup telepon, Bagas menatap Bu Rina yang masih berdiri di tempat yang sama. Wanita itu kini menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Bu, saya nggak tahu kenapa saya bisa." Bu Rina tersenyum samar, lalu melangkah mendekat. Jemarinya terangkat, menyentuh dada Bagas. "Bu, besok Dita pulang." Suara Bagas terdengar serak. Bu Rina mengangguk pelan, tapi ia tidak mundur. Bagas menutup matanya, mencoba menarik napas dalam-dalam. Tapi saat ia membuka matanya lagi, Bu Rina sudah begitu dekat, bibirnya hanya berjarak beberapa inci dari bibir Bagas. "Bu." Suara Bagas nyaris tercekat. Bu Rina menatapnya, lalu dengan lembut, ia mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Bagas. Sentuhan itu begitu lembut, begitu menenangkan, namun di balik kelembutan itu, ada dorongan yang terasa berbahaya.
Bagas mulai kehilangan kendali. Tapi tiba-tiba Bu Rina melangkah mundur. Bagas terdiam, menatap Bu Rina dengan bingung. Bu Rina tersenyum samar, lalu berbalik dan melangkah ke arah kamarnya. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh, menatap Bagas dengan sorot mata yang tajam namun menggoda. Bagas menelan ludah. Tubuhnya terasa panas, jantungnya masih berdetak kencang. Bagas duduk di sofa, menunduk menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa tubuhnya bergetar. Gila, gua nggak bisa terus kayak gini. Esok harinya, Bagas terbangun dengan kepala yang berat. Sinar matahari pagi masuk melalui celah tirai. Ia melirik jam di dinding, hampir jam 7 pagi. Bagas berjalan ke dapur, dan di sana Bu Rina sudah berdiri. Wanita itu sedang menyiapkan sarapan, mengenakan daster berwarna pastel yang menempel sempurna di tubuhnya. "Bu, pagi," ucap Bagas pelan. Bu Rina menoleh, tersenyum tipis, lalu kembali ke kompor. Bagas duduk di meja makan, memperhatikan gerakan Bu Rina yang begitu anggun. Wanita itu menuangkan teh ke dalam cangkir, lalu membawanya ke meja dan meletakkannya di depan Bagas. Bagas menatapnya. "Bu, tentang semalam." Bu Rina mengangkat tangannya, memberikan isyarat seolah berkata, "Tidak perlu dibahas." "Tapi, Bu, saya nggak tahu sampai kapan saya bisa menahan diri." Bu Rina menatapnya dengan sorot mata yang dalam, lalu ia menyentuh tangan Bagas yang tergeletak di atas meja. Jemari mereka bersentuhan, Bagas menahan napas. Bu Rina menunduk sedikit, lalu melangkah ke arahnya. "Bu," desis Bagas. Bu Rina membungkuk, wajahnya sejajar dengan wajah Bagas. Bibirnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Bagas. Dan tiba-tiba, "Ayah!" Bagas dan Bu Rina sontak menoleh. Radit berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah mengantuk. "Ayah, aku lapar." Bagas menghela napas lega sekaligus tegang. Ia tersenyum kaku. "Iya nak, yuk kita sarapan." Bu Rina tersenyum tipis lalu berbalik menuju dapur. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ia menoleh sekali lagi, menatap Bagas dengan senyum yang sulit diartikan. Bagas menghela napas panjang. Tubuhnya terasa panas dan tegang. Ia tahu ini belum selesai. Bagas duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikan acaranya. Radit sudah tertidur sejak tadi dan rumah terasa begitu hening. Namun, ketenangan itu terasa seperti badai yang sedang bersiap untuk meledak. Bu Rina muncul dari arah dapur membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelah Bagas, meletakkan salah satu cangkir di depan menantunya. Bagas menoleh, menatap Bu Rina yang duduk begitu dekat dengannya. Daster tipis yang dikenakan Bu Rina membingkai tubuhnya dengan sempurna. Rambut panjangnya tergerai ke satu sisi, memberikan kesan yang sangat menggoda. "Bu, besok Dita pulang," kata Bagas pelan. Bu Rina menatapnya, lalu mengangkat bahu kecil, seolah berkata, "Lalu kenapa?" Bagas menghela napas berat. "Bu, kita nggak boleh terus kayak gini." Bu Rina menyentuh tangan Bagas, jemarinya yang lentik menelusuri punggung tangan Bagas dengan lembut. Bagas merasa tubuhnya menegang seketika. "Bu," desis Bagas. Bu Rina tersenyum samar. Ia menatap Bagas dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara godaan dan ketenangan. Lalu, tanpa peringatan, Bu Rina menggeser tubuhnya, mendekat hingga lutut mereka bersentuhan. "Bu, kita nggak boleh kayak gini." Suara Bagas melemah, tapi ia tidak beranjak. Bu Rina menunduk, jemarinya bergerak dari punggung tangan Bagas menuju pahanya. Bagas menahan napas. Napas Bu Rina terasa di lehernya, membuat tubuhnya semakin tegang. "Bu." Bagas mulai kehilangan kendali. Bu Rina mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Bagas. Lalu dengan lembut, Bu Rina menyentuh pipi Bagas dan perlahan mendekat. Bagas terdiam. Napasnya memburu.
namun tepat saat jarak mereka tinggal beberapa inci. Klek, pintu pagar depan terbuka. Bagas dan Bu Rina langsung menjauh. Bagas berdiri dengan wajah tegang, sementara Bu Rina menoleh ke arah jendela. "Mas!" Suara Dita terdengar dari luar. Jantung Bagas langsung berdebar kencang. Ia menoleh ke arah Bu Rina yang masih duduk di sofa dengan wajah datar. "Mas, buka pintunya." Bagas segera berlari ke arah pintu. Saat ia membukanya, Dita berdiri di sana dengan koper di tangannya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya bersinar saat melihat Bagas. "Mas, aku kangen." Dita langsung memeluk Bagas erat. Bagas memejamkan mata, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang belum juga tenang. "Kamu capek?" tanya Bagas, mencoba terdengar setenang mungkin. "Banget, tapi aku lega udah pulang." Dita tersenyum. "Radit udah tidur?" "Udah." Bagas menatap istrinya, lalu melirik ke arah ruang tamu, di mana Bu Rina masih duduk dengan tenang. "Ibu!" Dita langsung berlari kecil ke arah Bu Rina dan memeluknya erat. "Aku kangen banget." Bu Rina membalas pelukan Dita dengan lembut. Ia tersenyum tipis, tapi sorot matanya saat menatap Bagas terasa berbeda. "Bu, Dita pasti capek. Biar aku siapin teh lagi, ya?" kata Bagas mencoba mencairkan suasana. Bu Rina mengangguk pelan. Dita tersenyum senang, lalu duduk di sebelah ibunya. Bagas berjalan ke dapur. Ia berdiri di depan meja, mencoba mengatur napas. Tangannya bergetar saat menuangkan teh ke dalam cangkir. "Mas." Dita muncul di belakangnya. Bagas menoleh cepat. "Ya?" Dita tersenyum. "Mas, kenapa? Kok kelihatan tegang banget?" Bagas menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma capek aja." Dita melingkarkan tangannya di pinggang Bagas dan menyandarkan kepalanya di dada Bagas. "Aku senang bisa pulang. Aku kangen kamu." Bisik Dita. Bagas menahan napas. "Aku juga." Tapi di balik bahunya, Bagas melihat Bu Rina berdiri di ambang pintu dapur. Wanita itu menatapnya dengan sorot mata tajam yang sulit diartikan. Bu Rina menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis dan berbalik pergi. Bagas merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Ia tahu ini belum selesai. Malam itu rumah terasa lebih hening dari biasanya. Dita sudah tertidur di kamar bersama Radit, sementara Bagas masih duduk di ruang tamu, menatap gelas teh yang sudah dingin. Bagas menyandarkan kepala di sofa, mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan Bu Rina terus muncul di benaknya. Tatapan matanya, sentuhan jemarinya, aroma tubuhnya yang samar tercium di udara. Bagas menghela napas berat. "Gila, gua nggak boleh terus kayak gini." Tiba-tiba, tap, tap, tap. Bagas membuka matanya, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Bu Rina muncul di ambang pintu, mengenakan daster tipis berwarna putih yang hampir tembus pandang di bawah cahaya redup lampu ruang tamu. "Bu, nggak tidur?" tanya Bagas pelan. Bu Rina tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Bagas dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagas menelan ludah. "Bu, ini nggak benar." Bu Rina melangkah mendekat. Ia berdiri di depan Bagas, lalu duduk di sisi sofa. Bagas menegang. Aroma tubuh Bu Rina yang lembut tercium begitu dekat. "Bu," desis Bagas, mencoba menguatkan diri. Bu Rina mengangkat tangannya, menyentuh wajah Bagas. Jemarinya menelusuri garis rahang Bagas dengan lembut. "Bu, jangan." Bagas memejamkan mata, menahan napas. Bu Rina mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Bagas. Nafas mereka saling bersentuhan. "Bu!" Suara Bagas bergetar. Bu Rina tersenyum samar, lalu jemarinya turun ke dada Bagas, menyentuh otot di balik kaos tipis yang ia kenakan. Bagas menggenggam pergelangan tangan Bu Rina, mencoba menghentikan gerakannya. "Bu, ini nggak boleh." Bu Rina hanya tersenyum, tidak menolak, tapi juga tidak menarik tangannya. "Mas Bagas."
suara Dita terdengar dari dalam kamar. Bagas dan Bu Rina sontak tersentak. Bu Rina langsung berdiri, melangkah mundur dengan cepat. Bagas berdiri, napasnya terengah. "Ya sayang, aku haus. Bisa ambilin air nggak?" tanya Dita dari dalam kamar. "Iya, tunggu sebentar." Bagas menatap Bu Rina yang berdiri di sudut ruangan. Bu Rina menatap Bagas dengan tatapan dingin. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Bagas memejamkan mata, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang tak terkendali. Beberapa saat kemudian, setelah memberikan segelas air pada Dita, Bagas kembali ke ruang tamu. Bu Rina sudah tidak ada di sana. Bagas berjalan pelan ke arah kamar Bu Rina. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat. Bagas berdiri di depan pintu, mengangkat tangannya untuk mengetuk. Tapi sebelum tangannya menyentuh pintu, pintu itu terbuka perlahan. Bu Rina berdiri di balik pintu. Ia mengenakan daster tipis yang memperlihatkan siluet tubuhnya di bawah cahaya lampu kamar yang redup. "Bu," bisik Bagas. Bu Rina mengangkat jari telunjuk ke bibirnya, memberi isyarat agar Bagas diam. Bagas menahan napas. Bu Rina menyentuh dada Bagas, lalu melangkah mundur, masuk ke dalam kamarnya. Bagas berdiri di ambang pintu, menatap Bu Rina yang kini duduk di tepian ranjang. Tatapan Bu Rina penuh dengan godaan. Bagas menggenggam gagang pintu dengan erat. Tubuhnya terasa panas. Ia tahu, ini belum selesai. Bagas berdiri di depan pintu kamar Bu Rina. Tubuhnya tegang, napasnya berat. Pintu itu setengah terbuka, memperlihatkan Bu Rina yang duduk di tepian ranjang, mengenakan daster tipis yang membalut tubuhnya dengan sempurna. "Bu," suara Bagas terdengar serak. Bu Rina menatapnya, lalu perlahan menepuk sisi ranjang, seolah memberinya isyarat untuk mendekat. Bagas menelan ludah. Kakinya terasa berat, namun entah bagaimana tubuhnya bergerak perlahan, melangkah masuk ke dalam kamar. Ia berdiri di depan Bu Rina, menatap wanita itu yang kini mendongak ke arahnya. Bu Rina mengangkat tangannya, menyentuh perut Bagas di atas kaos yang ia kenakan. Jemarinya bergerak perlahan, menelusuri otot di balik kain itu. Bagas memejamkan mata, tubuhnya terasa panas. "Bu, ini nggak boleh," bisik Bagas, tapi tubuhnya tak bergerak mundur. Bu Rina tersenyum samar, lalu menarik tangan Bagas, membuat pria itu duduk di sebelahnya. "Bu." Bagas menggenggam tangan Bu Rina, mencoba menghentikan gerakannya. Bu Rina menatap Bagas dengan mata yang berkilat, perpaduan antara ketenangan dan godaan. Bagas menatap bibir Bu Rina yang sedikit terbuka. Napasnya semakin berat. "Bu, kita nggak boleh terus kayak gini," desis Bagas. Bu Rina tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya. Bagas menahan napas saat Bu Rina menyandarkan kepalanya di bahunya. Aroma tubuh Bu Rina yang lembut membuat Bagas semakin sulit mengendalikan diri. "Bu." Bagas menyentuh bahu Bu Rina, mencoba menciptakan jarak. Tapi Bu Rina justru semakin menyandarkan tubuhnya. Bagas bisa merasakan kehangatan tubuh Bu Rina menembus kaosnya. "Bu, jangan." Suara Bagas bergetar. Bu Rina mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Bagas. Bagas bisa merasakan nafas Bu Rina di wajahnya. Lalu, klek. Pintu kamar Radit terbuka. "Ayah," suara Radit yang mengantuk terdengar di lorong. Bagas langsung berdiri dan menoleh ke arah pintu. Radit berdiri di sana dengan wajah mengantuk, menggosok-gosok matanya. "Ayah, aku mimpi buruk." Bagas menarik napas panjang. "Sini nak," katanya lembut. Radit berjalan menghampiri Bagas dan langsung merangkul kaki ayahnya. Bagas membungkuk menggendong Radit. Tapi saat ia melirik ke arah Bu Rina, wanita itu sudah beranjak dari ranjang. Bu Rina tersenyum tipis, lalu menyentuh pipi Radit dengan lembut. Radit tersenyum kecil. "Nenek enggak tidur?" Bu Rina tersenyum dan menggeleng pelan. Bagas melangkah keluar kamar,
membawa Radit kembali ke kamarnya. Setelah menidurkan Radit, Bagas berdiri di depan pintu kamar anaknya. Pintu kamar Bu Rina sudah tertutup. Bagas menatap pintu itu dengan jantung yang masih berdetak kencang. Ia tahu ini belum selesai. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Dita yang tertidur lelap. Radit juga sudah terlelap di ranjang kecil di samping tempat tidur mereka. Tapi pikiran Bagas terus melayang ke sosok Bu Rina. Gila, ini nggak boleh terus kayak gini. Bagas bangkit dari ranjang, berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil air. Saat ia melewati ruang tamu, matanya tertuju pada pintu kamar Bu Rina yang sedikit terbuka. Bagas berhenti. Ia menelan ludah, tubuhnya menegang. Perlahan, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Bagas bisa melihat Bu Rina sedang duduk di tepian ranjang, mengenakan daster satin tipis yang membingkai tubuhnya dengan sempurna. Bu Rina mengangkat wajahnya, menatap Bagas dengan tatapan lembut namun tajam. "Bu," bisik Bagas. Bu Rina tidak menjawab, ia hanya menatap Bagas dan mengulurkan tangannya, seolah memanggilnya. Bagas menahan napas. "Bu, jangan." Bu Rina menggeleng pelan, lalu berdiri dan berjalan pelan ke arahnya. Bagas mundur selangkah, tapi Bu Rina terus mendekat. Bagas bisa mencium aroma tubuh Bu Rina yang samar dan lembut. Bu Rina menyentuh dada Bagas, jemarinya menelusuri otot di balik kaos tipis yang ia kenakan. "Bu, kita nggak boleh." Suara Bagas bergetar. Bu Rina tersenyum tipis, lalu perlahan menggeser jemarinya ke leher Bagas. Bagas memejamkan mata, mencoba mengendalikan diri, tapi tubuhnya terasa panas dan napasnya semakin berat.